سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولئن نصروهم ليولن الأدبار من الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada subuh hari ini adalah Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Nasir Hamzah SE.MSc, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wadil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu adzim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, maupun nikmat kesempatan, sehingga kita masih diperkenankan untuk hadir bersama-sama guna melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selawat dan salam kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita sebagai pengikutnya masih konsisten melaksanakan ajaran-ajaran. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja kaum kafir dan kaum yang tersesat mengerumuni Anda, mengerumuni kalian, bagaikan mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Lalu salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu kami jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru pada saat itu jumlahmu banyak, tapi bagaikan sampah yang dibawa oleh air hujan. Kamu dikepung dari segala penjuru. Kamu dikepung untuk melunturkan akidahmu dari berbagai penjuru, dari berbagai peradaban, dari berbagai budaya, dari berbagai ideologi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami jumlahnya banyak, tapi bagaikan sampah yang dibawa, dan Allah menghilangkan rasa takut dalam hati musuh-musuhmu, dan kalian akan ditimpakan dalam hatimu wahan. Lalu salah seorang bertanya lagi, apa itu wahan ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan segala perhiasannya,
dan takut mati. Inilah yang paling ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengakibatkan lunturnya secara perlahan-lahan akidah umat Islam. Kamu dikepung dari segala penjuru, berbagai peradaban, berbagai budaya, berbagai ideologi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah fenomena yang kita hadapi sekarang seperti itu. Orang cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan. Karena harta dan jabatan itu adalah suatu nikmat, suatu perhiasan dunia yang sifatnya sementara. Merebut suatu jabatan kadang-kadang mengorbankan ukhuwah Islamiyah, mengorbankan kekeluargaan. Ini yang berbahaya sekalian. Dan merebut berbagai cara untuk meraih jabatan itu. Ini yang berbahaya. Kuntum khairan umat. Kamu adalah umat yang terbaik yang diciptakan bagi umat manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itu kuncinya. Untuk membangun umat yang terbaik, itu dasar pijakan kita untuk membangun umat yang terbaik. Kuntum khairan umat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terbaik, Muslim yang terbaik adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam, sebagai petunjuk hidup, sumber dari segala ilmu pengetahuan. Ilmu apa yang Anda cari ada dalam Al-Quran. Ilmu kesehatan, ilmu pertanian, ilmu berdagang ada dalam Al-Quran. Tinggal kemampuan kita umat manusia untuk mengkaji ilmu Allah. Belajari dan ajarkan. Saya kira sudah banyak para dai yang menyampaikan bahwa membaca saja Al-Quran itu luar biasa pahalanya. Satu huruf, satu pahala. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebajikan. Jadi kalau 114 surah dalam Al-Quran dikali sekian ayat, berapa pahala yang kita peroleh dalam bulan suci Ramadan kalau kita mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali saja. Luar biasa. Berbagai hasil penelitian untuk mempertahankan daya memori umat manusia, maka disuruh melakukan terapi membaca Al-Quran. Menurut Dr. Al-Qadari, orang yang sering membaca Al-Quran dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, itu daya memorinya bertahan lama. Dan 97% ketenangan jiwa yang diperoleh karena mendengar bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sejak dini mengajarkan anak-anak kita, generasi kita, untuk sering membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, pelajari maknanya, dan amalkan, dan ajarkan kepada orang lain. Orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, itu mekanisme memperoleh pahala identik dengan mekanisme kerja multi-level marketing. Satu orang mengajarkan Al-Quran, dan orang itu dia mengajarkan lagi kepada orang lain, maka setiap orang yang diajarkan, orang yang mengajarkan yang pertama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin lama semakin besar
seperti mekanisme kerja multi level marketing. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik itu adalah khairukum man at'ama at-ta'amah. Orang yang terbaik adalah orang yang memberi makanan kepada orang lain, terutama orang fakir miskin. Alhamdulillah, panitia Masjid Sultan Alauddin, saya diberitahu tadi bahwa insya Allah sebentar sore akan dilakukan buka puasa bersama. Ini luar biasa. Tidak usah takut mengeluarkan harta untuk kasih makan orang miskin. Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Jauh lebih besar apa yang diberikan Allah daripada pertolongan Anda kepada orang lain. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yulifu fahuwa khairur raziqin. Barang apa saja kau nafkahkan kepada orang, Allah akan menggantinya. Tidak usah khawatir. Ada saja rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang penting ikhlas kita memberi kepada orang lain, terutama fakir miskin. Saya ingin bercerita riwayat Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berpuasa, di dalam lemarinya itu hanya 2 potong roti yang dipersiapkan untuk berbuka puasa di sore hari. Suatu ketika pada sore hari itu didatangi oleh seseorang yang lusuh, berpakaian lusuh. Dia kelaparan, datang mengetuk pintu rumah Siti Aisyah. Assalamualaikum. Ketika orang yang bekerja di rumah Siti Aisyah buka pintu, ada apa gerangan? Orang meminta makanan dan kelaparan. Dilaporlah sama majikannya Siti Aisyah. Wahai Siti Aisyah, ada orang yang minta makanan dan kelaparan. Kata Siti Aisyah tidak terlalu panjang pikir, berikanlah dia. Dengan ketulusan hatinya yang keluar ucapan dari mulutnya, berikanlah dia. Maka diberikanlah orang itu. Pergilah. Tidak lama kemudian ada lagi orang yang mengetuk pintu rumah Siti Aisyah. Assalamualaikum. Kalau kita di sini tergantung intonasi assalamualaikum. Ada yang assalamualaikum, assalamualaikum. Pas sumbah kapat tuh. Assalamualaikum. Ada apa gerangan? Begitu dia buka pintu rumah Siti Aisyah, orang yang kelaparan minta makanan. Dilapor sama majikannya, wahai Siti Aisyah, ada lagi orang minta makanan. Tinggal 1 potong roti yang ada di lemari makanan. Berikannya Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, kalau dia kelaparan, orang butuh, berikanlah dia. Orang yang bekerja di rumahnya katakan, wahai Siti Aisyah, antum kan berpuasa. Kalau diberikan makanan ini, apa yang dipakai Siti Aisyah berpuasa, buka puasa? Dibilang Siti Aisyah, aku belum lapar. Berikanlah dia. Diberikanlah orang kedua itu. Lalu dia pergi berterima kasih. Menjelang buka puasa, ada lagi yang mengetuk pintu rumah Siti Aisyah. Assalamualaikum. Begitu dia buka pintu rumah Siti Aisyah, bukan orang yang membawa makanan, bukan orang yang minta makanan maksud saya, tapi orang yang bawa makanan, kambing bakar di atasnya banyak potongan roti. Artinya dalam kisah ini, kalau kita memberi kepada orang dengan ikhlas, beri makanan dengan ikhlas kepada orang lain, Allah akan menggantinya jauh lebih besar dari apa yang kita berikan kepada orang itu. Hadirin salat Jumat ya, salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik adalah khairukum ahlihi wa ana khairukum ahya. Orang yang terbaik adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Kata Rasulullah, wa ana khairukum ahya, dan akulah orang yang terbaik. Oleh karena itu, para
Anak-anakku sekalian yang hadir, berbuat baiklah kepada keluarganya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Saya kira banyak hadis yang sering kita dengar, ridhanya Allah tergantung dari ridhanya orang tua. Itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita memperkuat benteng dalam diri kita pada generasi muda kita, yaitu dengan belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kalau itu kita tinggalkan, maka wahan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu kita tidak mampu atasi di masa-masa yang akan datang. Gejala-gejala yang akan muncul, mungkin pemimpin yang dajjal. Bahkan di dalam bulan puasa sebenarnya ini kita lebih banyak memberi makanan kepada orang. Tapi kalau ada orang yang sengaja menumpahkan piringnya orang, luar biasa dosanya itu. Entah itu suatu kebijakan, entah suatu itu keputusan, apalagi memotong gajinya orang, itu dosa yang paling besar. Justru di dalam bulan puasa ini kita harus memberi makan kepada orang. Tapi kalau sengaja kita menumpahkan piringnya orang sehingga dia tidak makan, maka itu suatu dosa yang besar. Hadirin salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah tausiah atau ceramah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.